Diambil dari Yesaya 9 ayat pertama sampai ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Selanjutnya kita akan doa bersama dengan doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Sukesi. Kepada Ibu Sukesi, kami persilakan. Shalom, anak-anak yang terkasih dari KBTK SD dan SMP Mawar Sharon School. Kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa bersama-sama, meskipun tidak bisa secara langsung, kita bisa beribadah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan tema Christmas Joy in Pandemic. Dan kita bersyukur selama masa pandemi di ujung tahun 2020 Tuhan masih memelihara kehidupan kita dengan kasih-Nya. Mari kita persiapkan diri kita melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini di tengah-tengah situasi yang tidak begitu menguntungkan dalam hidup kami, karena segala sesuatu yang harus kami lakukan dibatasi oleh keadaan, Engkau masih memberikan pemeliharaan dalam hidup kami, berupa berkat kesehatan, berkat sukacita. Biarlah ya Tuhan, segala apa yang boleh kami terima dari kasih setia-Mu menjadikan kami mampu bersyukur di dalam ibadah Natal pada tahun ini. Kami percaya kelahiran Tuhan Yesus memiliki makna tersendiri bagi kami, terkhusus keluarga besar Mawar Sharon School, baik yayasan, dewan guru, murid, dan orang tua murid. Kami percaya kasih-Mu, kesetiaan-Mu akan selalu nyata dan menuntun kami. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh kami lakukan sebagai ibadah yang sejati dalam kehidupan kami. Inilah hormat kemuliaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diskusi yang disingkat sebagai ungkapan syukur, guru-guru Mawar Sharon akan memberikan kado untuk Tuhan Yesus. Wah, kado apa itu, Miss? Kadonya adalah persembahan pujian Natal di hatiku.
Sinta, Iya, Miss. kalau momen Natal yang paling Miss Sinta tunggu apa? Kalau saya, kado ya dong pastinya Miss Lucy. Wah, beda sama Miss Lucy. Kalau Miss Lucy paling menantikan momen penyalaan lilin karena syahdu sekali. Betul juga ya, Miss. Saat ini, berarti kita akan masuk dalam penyalaan lilin Natal kepada Ibu Lisari, Ibu Royani, Ibu Eri Santarani, Bapak Haris Subagio, dan Ibu Sukesti. kami persilakan. Selanjutnya kita akan siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Yanto, Selaku Ketua Yayasan Mawar Salam Sejahtera. Kita akan sambut dengan lagu pujian Gitar Surga Bergema. Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Saat ini kita sudah menginjak bulan Desember tahun 2020. Itu artinya ini adalah bulan terakhir dari tahun ini. Tahun ini memang bukan merupakan tahun yang mudah untuk kita lalui.
kita sama-sama tahu bahwa pandemi COVID membuat ada banyak hal yang tidak terduga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi saya sungguh percaya bahwa kalau kita masih ada sampai dengan saat ini, itu semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kita juga sedang ada di momen perayaan Natal Sekolah Mawar Saron, dan sesuai dengan tema Natal kali ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tema tahun ini diambil dari kitab Lukas 2 ayatnya yang ke-11, dan saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat ini yang akan menjadi fokus kita di pemberitaan firman Tuhan hari ini. Suatu ketika ada seorang teman yang bercerita kepada saya tentang pengalaman yang terjadi dalam hidupnya. Jadi suatu hari teman saya ini melakukan perjalanan menuju ke kota lain bersama dengan istri dan anaknya yang masih kecil. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang dia tumpangi atau mobil yang dia kendarai mengalami kerusakan. Dia sudah mencoba beberapa waktu lamanya untuk mencoba memperbaikinya, tapi mobil itu tetap tidak bisa normal, sehingga otomatis dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan masalahnya yang lain adalah peristiwa itu terjadi tengah malam, bahkan di sebuah tempat yang katanya sangat sepi sekali, di mana di sekeliling tempat mobilnya mogok itu tidak ada rumah penduduk sama sekali. Bahkan dia mendengar bahwa daerah itu sebenarnya adalah daerah yang cukup rawan, di mana banyak sekali terjadi kejahatan bagi orang-orang yang melintasi daerah itu. Nah, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kepanikan yang dia alami, tiba-tiba dia melihat ada seorang bapak yang datang mendekati dia. Awalnya dia takut karena dia khawatir bapak ini punya maksud jahat kepada dia dan keluarganya. Tapi rupanya bapak ini justru datang untuk menolong. Dan singkat cerita, oleh karena pertolongan bapak itu, sehingga teman saya ini bisa melanjutkan perjalanan dan bisa tiba di tempat tujuannya dengan tidak kurang suatu apapun. Teman saya menggunakan istilah, bapak itu bagaikan sang penyelamat buat dia dan keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini kita memahami bahwa ada banyak hal di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa atas diri kita sendiri. Kita tidak bisa menolong apa-apa atas sesuatu yang terjadi kepada diri kita. Dan salah satunya adalah dosa. Karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri terhadap dosa. Kitab Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Itu artinya, akibat dari perbuatan kita, akibat dari dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita, seharusnya kita memperoleh penghukuman. Seharusnya kita memperoleh penghukuman, bahkan penghukuman yang kekal. Tapi kita bersyukur karena hari ini saat kita merayakan Natal, kita sedang merayakan datangnya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelesaikan masalah kita, yaitu masalah dosa. Dia datang untuk menebus dosa kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal dalam surga. Bapak Ibu Saudara, momen Natal adalah sebuah momen di mana kita merayakan hadirnya Sang Juru Selamat. Dia datang dengan tujuan untuk menyelamatkan kita. Bahkan, dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi dia juga adalah sumber dan jalan kelepasan, jalan keluar bagi kita atas apapun yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepadanya, ketika kita bergantung dan berharap kepadanya, maka yang pertama, dosa kita diselesaikan Tuhan. Di atas kayu salib, Yesus mati untuk menebus dosa kita. Itu artinya kita yang harusnya menerima penghukuman kekal, memperoleh hidup yang kekal di dalam surga. Dan selain itu, Yesus juga menolong kita melalui hari-hari di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang kita alami hari ini. Di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan,
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan janji Tuhan atas hidup kita. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi doa-doa kita, Tuhan janji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menyertai kita, bahkan Dia akan senantiasa menolong kita melalui setiap apapun yang engkau sedang alami. Bapak Ibu, yang kita perlu lakukan hanya pertama, percaya kepada Yesus. Jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu. Selanjutnya, Tuhan juga mau kita berserah, kita bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam banyak hal dalam hidup kita, tapi waktu kita bergantung sama Tuhan, waktu kita berserah sama Tuhan, kita percaya Dia yang akan senantiasa menolong kita untuk kita bisa melalui hari-hari ke depannya. Dan kita percaya rancangan Tuhan tidak akan pernah merupakan rancangan kecelakaan, tapi merupakan rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru buat seluruh Bapak Ibu dan anak-anak sekolah Mawar Saron. Mari kita optimis, kita percaya oleh karena pertolongan Tuhan, kita akan melalui semua hari-hari ini, dan kita akan melihat bahwa hidup kita senantiasa berhasil, beruntung, dan diberkati Tuhan. Amin. Wah, Miss Dita, luar biasa ya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Betul sekali Miss Lucy, karena hari ini telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Kami segenap keluarga Mawar Saron School mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Spread Christmas joy even in pandemic. Selanjutnya, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita dengan doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Hari Subandi. Pada Bapak Hari, kami persilakan. Anak-anak dari TK, SD, SMP, Mawar Saron, serta Bapak Ibu orang tua peserta didik, juga segenap guru, karyawan, dan Yayasan Mawar Saron Sejahtera, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Bapa, kami Engkau perkenankan untuk melayankan perayaan Natal kali ini secara virtual. Ya Bapa, kiranya kesempatan yang indah ini tidak mengurangi sukacita kami merayakan hari kelahiran di masa pandemik ini. Ya Bapa, kiranya sukacita Natal ini terus kami cerminkan dalam kehidupan kami, baik kami sebagai anak-anak, orang tua, guru, serta karyawan dimanapun kami berada, agar kiranya berkat Tuhan mengalir melalui perilaku hidup kami hari lepasan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat Tuhan sehingga kami boleh merayakan Natal tahun ini. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur ini dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Kami segenap